dulu selawat dulu ya. 40 seconds. Apa selawatnya? Salatu wassalamu alaihi salat tarhim. Oh, belum subuh dong. Iya, makanya. 20 seconds. Saya pengen bawa suasana itu katanya. Kampung. 15, standby in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah ya. Sebelum kita memulai pembahasan kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah Islami Twinda yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan yang berikut ini. Nah, aku disingkir ke sejauh iki. Nah, saya ini yakin nanti, harapnya nanti lah kan adik-adiknya mama, dulur-dulurnya mama kan belum nompo. Ya udah, aku tetap di sini. Ning, Belum nompo kan yang minang kono. iya, ning wis ngerti nek aku wis dibuang. Trimah tak mampu menyembunyikan kekecewaan dan kesedihannya saat berbincang dengan anaknya melalui sambungan telepon. Ibu lanjut usia itu mempertanyakan keputusan ketiga anaknya yang menitipkan dirinya ke panti jompo. Dalam perbincangan lewat telepon, salah satu anak pun menolak jika penyerahan ibunya ke panti jompo adalah upaya untuk membuang Trimah. Dirinya tak diberitahu jika akan diserahkan ke panti jompo. Ia hanya diberitahu akan melihat tempat perawatan orang tua yang dekat dengan Kabupaten Magelang. Ini nauzubillah min zalik ya jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Kita lihat video tadi ini yang lagi viral ini ya. Ya wallahu alam sih bicara masalah tentang alasan mungkin dari sang anak menyerahkan ibunya ke panti jompo. Coba bayangkan pada saat dia kecil nggak mau dirawat sama ibunya diserahkan ke panti asuhan. Apa rasanya mungkin? Aduh nauzubillah. Inilah dia ya yang namanya boleh dibilang kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepenggal doang ya seperti inilah kira-kira. Ibu itu nggak pernah komplain gitu loh. Dan hari ini ya kita coba bahas sama-sama tentang satu tema ya mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Dikarenakan kasih sayang orang tua kepada kita ini bisa berbalas gitu loh Masya Allah. Dan kita membuka mata kita kadang-kadang kita tanpa sadar juga kita melakukan hal-hal yang membuat orang tua kita sedih. Hari ini kita membahas tentang tema air susu dibalas air mata. Nauzubillah. Nah, kita mau coba tanya guru kita Ustadz Maulana nih yang pertama. Iya. Menurut pandangan Islam Ustadz, saya kalau udah ngebahas masalah orang tua gemes gitu loh. Maksudnya Banget. bersyukurlah mereka yang seharusnya masih punya orang tua, masih bisa mengabdi gitu loh. Masih ada doa yang langsung dijabah Allah. Dikasih orang tua No, kami mau Masya banget Allah, ya. Masya Allah. Nah ketika seorang anak ini menelantarkan orang tuanya, terus menurut Islam itu seperti apa Ustadz? Mohon izin penjelasannya. Ya siap. Izin Habib Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita masih suasana Maulid 4 Rabiul Akhir 1443. Hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan pembelajaran yang sangat besar sekali karena berkaitan bagaimana kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, bukan air susu dibalas dengan air mata. Hukum anak melantarkan orang tua, ketahuilah celaka, sekali lagi celaka dan sekali lagi celaka bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya yang sudah berusia lanjut atau salah satu dari keduanya, tapi dengan itu dia tidak masuk surga. Artinya orang tua itu adalah peluang untuk kita mendapatkan surga. Sekali lagi, peluang untuk mendapatkan surga. Ada 2 pintu surga yang Allah letakkan di bumi, yakni kedua orang tua kita. Dan ketika orang tua kita sudah tidak ada, maka pintu surga itu menghilang dari diri kita. Artinya peluang untuk mendapatkan surga itu harusnya kita raih. Tapi kenapa justru kita sia-siakan? Jadi anak yang menelantarkan orang tuanya, sebenarnya dia menelantarkan peluang dia untuk masuk ke dalam surga dalam jalur orang tua. Ingat, durhaka kepada orang tua tidak akan mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ketahuilah, tidak akan mencium baunya surga anak yang durhaka kepada orang tua. Dan dipakaikan baju api sehingga terbakarlah dia ketika dibangkitkan dari kuburnya. Dibangkitkan dalam keadaan memakai baju api yang dimana dia terbakar dengan baju api itu. Artinya tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Bahkan tidak usah ke akhirat dulu. Di dunia aja sudah dapat ganjarannya. Karena durhaka itu tidak menunda siksaan. Tidak ditunda siksaannya. Tapi cash dikasih di dunia, apa? Tidak berkah kehidupannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan ingat, hati-hati, maaf. Tidak akan berhasil seseorang itu tanpa andil orang tua dalam al-restu, ridha dan doanya. Makanya kepada semua anak yang dalam hal ini masih memiliki orang tua, ayo peluang kita memperlakukannya. Saya terharu juga, kaget ungkapan Mas Fadli, kenapa ada anak memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Gimana rasanya kalau Anda dimasukkan di panti asuhan sementara orang tua masih ada. Bagus sih ya kata-katanya ya. Iya, maksudnya biar dia juga ngerasain gitu Ustaz. Iya. Seperti apa kira-kira perasaan orang tuanya gitu loh. Perasaan dia. Iya, perasaan orang tuanya saat dia taruh Iya, ke itu gitu loh. Jadi kembali lagi pada diri kita. Sebenarnya kita harusnya mohon maaf bersyukur dengan adanya orang tua. Kenapa? Ada tempat untuk curhat sama orang tua, mendapatkan nasihat dari orang tua. Bahkan yang paling penting doa dari orang tua, ridho dari orang tua. Kita tidak mungkin bisa melihat wajah Allah, tapi kita bisa mengetahui Allah marah atau bahagia ketika kita melihat wajah orang tua. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Ustadz Maulana ya. Walaupun pagi di bawah santai, tapi sebenarnya emosi itu saya tahu banget itu ya. Ini mungkin sekali lagi kita ingatkan buat anak-anak yang menelantarkan orang tuanya. Tadi Ustadz Maulana menjelaskan nggak akan yang namanya masuk surga. Menciumnya aja nggak dapat satu surga baunya. Apalagi masuknya, na'udzubillah min zalik. Nah, sekarang mencium baunya surga itu 500 tahun perjalanan sudah ditercium. Masya Allah, na'udzubillah ya Allah kalau sampai nggak bisa cium. Habib, mohon izin kita lanjut lagi nih Bib ya. Bicara masalah tentang orang tua, Bib sampai kaget. Gini Bib, ya namanya orang tua ini Masya Allah. Jadi pada saat dia semakin tua, ini kalau banyak yang bilang ini sifatnya kembali ke kanak-kanak. Jadi kadang-kadang tuh tingkah lakunya tuh bikin kita gemes katanya gitu ya kan. Nah ini apa yang harus kita lakukan nih kepada orang tua yang mungkin mohon maaf di rumah Jamaah Islami Tunda yang punya orang tua udah sepuh banget, yang rewel, yang segala macam, apa yang harus dia lakukan nih Bib? Mohon izin tafadhol Bib. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khulqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Jadi memang Nabi SAW beliau mengatakan mungkin hadis yang masyhur, yang ma'ruf, hadis yang sering kita dengar, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka. Kemudian ibumu, ibumu, ibumu. Berarti ibunya 3, bapaknya 1. Iya. 1. Iya. Nggak, bukan begitu, Bib. Maksudnya Bukan, ya? penjelasannya ibumu 3 kali, bapaknya sekali. Bukan gitu, ibunya 3, bapaknya bukan, 1. Bukan. Oh, kirain ibunya 3. Artinya taukid, menjelaskan ibumu, ibumu, ibumu. Artinya orang tua ini Masya Allah memang mempunyai nilai lebih, darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memang kita diuji betul-betul untuk menghormati kedua orang tua kita. Kalau dikatakan orang tua itu seorang ibu atau seorang ayah, kalau sudah tua itu kembali lagi memang itu sudah sunnatullah. Orang itu lahirnya, maaf, telanjang, kan kita lahir bayi telanjang. Betul. Kembali pun akan telanjang, artinya kembali lagi seperti semula. Jadi kembali awalnya datangnya tidak tanpa pakaian, kembali pun tanpa pakaian. Dan kalau menurut medis artinya kan seorang guru, ulama itu kerjasama dengan dokter untuk menghasilkan suatu hukum. Jadi kenapa orang tua itu kembali kecil lagi atau sifatnya kecil lagi? Karena memang otaknya sudah mulai menciut. Ya, menciut, jadi tidak lagi seperti seger anak kecil yang akan dewasa. Dari dewasa menciut lagi dia. Kan kalau anak kecil onderdilnya masih bagus. Betul. Ondernya, kalau udah mau tua itu kan ondernya sudah berbeda lagi. Nah, bagaimana sifat kita terhadap orang tua yang memang akan kembali sedemikian rupa? Tugas kita wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Tugas kita bagaimana? Tugas kita sembahlah kau kepada Allah, sujudlah kau kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa selanjutnya? Wabil walidaini ihsanan, yaitu bersama orang tua atau kepada orang tua kita tetaplah kita berbuat baik, berakhlak baik, beradab baik kepada orang tua kita. Sampai dikatakan sahabat-sahabat itu bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, bagaimana untuk menghadapi orang tua ini? Kata Nabi, jannatuka wa naruka. Orang tuamu ini bisa menjadi syurgamu dan juga bisa menjadi nerakamu. Kau hormati orang tuamu, kau mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau durhaka kepada kedua orang tuamu, maka kau akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jallah jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Ustaz nggak dapetin kedua orang tuanya. Betul. Nabi di perut ibunya Sayyidah Bapaknya Abdullah, ayahnya meninggal. Ketika Nabi sudah berumur sekitar 6 tahun dan 5 tahun, 6 tahun, ibunya Sayyidatuna Aminah meninggal. Dan Nabi ini disusui sama Thuwaibah yang lainnya. Sangat Nabi menghormati dan mengajarkan. Jadi ketika Nabi duduk nih, ya kebenaran juga capek, pas banget jadinya, mencontohkan jadi praktek ya. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lagi duduk, datang seseorang yang biasa menyusui Nabi, kan namanya anak susuan. Itu Nabi langsung bangun, Nabi buka sorbannya, Nabi bentang seperti ini, dipersilahkan duduk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibu susuan. Bagaimana ketika mungkin kalau ibu kandung beliau itu masih hidup? Nah itu ibu susuan. Ini begitu menghargainya walaupun hanya ibu susuan. Bagaimana dengan ibu kandungnya apabila masih hidup? Nah ini Masya Allah, mungkin kita coba bahas juga yang berikutnya, bicara masalah tentang anak rantau. Yang namanya manusia ini kan harus kadang-kadang hijrah ke daerah lain. Mungkin contohnya Ustadz Syam gitu ya kan. Cuma nggak semua orang juga yang hijrah ini seberuntung Ustadz Syam. Meninggalkan orang tuanya masih sehat. Suami, istri, ibu dan bapak gitu ya kan. Tapi ada juga orang yang mau meninggalkan ini ada keraguan karena ibu atau bapaknya ini dalam kondisi yang kurang sehat. Entah itu kurang sehat fisik ataupun akal gitu. Nah ini boleh nggak di dalam Islam
kalau seandainya dia merantau meninggalkan orang tuanya dalam keadaan yang kurang baik dititipkan kepada orang lain. Itu bagaimana penjelasannya Ustaz Syaf? Baik, saudara-saudara, tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Asfadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka jikalau ditanyakan bagaimana kalau ada seorang anak yang ternyata harus keluar dari rumahnya, harus bekerja di luar rumah, harus mencari nafkah di luar rumah untuk menghidupi keluarganya, sedangkan ada ibu yang harus dirawat, yang mana yang lebih utama? Maka seorang yang keluar dari rumahnya mencari nafkah, maka dia seperti orang jihad fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pahalanya pahala syahid, seorang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan berbakti kepada orang tua itu jauh lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Jadi kalau ditanyakan memilih yang mana, keluar rumah mencari rezeki atau tetap di rumah merawat orang tua, jauh lebih utama kata para ulama untuk merawat orang tua di rumah. Toh ternyata keluar rumah sama pahalanya dengan jihad, sedangkan merawat orang tua itu jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan jihad fisabilillah. Betapa banyak anak muda datang kepada Nabi, ya Rasulullah izinkan saya berjihad. Maka Rasulullah mengatakan, apakah ibumu masih hidup? Kalau ibumu masih hidup maka jihadmu ada di dalam rumahmu. Engkau berbakti kepada kedua orang tuamu. Namun kita lihat nih, ini keadaannya berbeda. Ada orang yang memang terpaksa harus dia keluar rumah untuk mencari nafkah. Kalau dia enggak keluar rumah maka dia akan mati kelaparan. Kalau dia enggak keluar rumah maka dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Maka yang seperti ini dianggap keadaan di mana dia boleh menitipkan orang tuanya jikalau orang tuanya ini benar-benar mau. Jikalau orang tuanya ini benar-benar ridha. Namun ternyata itu pun menghilangkan, menyia-nyiakan pahala yang besar dari baginda Nabi SAW dalam riwayat bahwasanya celakalah seorang anak yang mendapati orang tuanya lalu dia tidak merawatnya. Maka dia tetap dianggap menyia-nyiakan pahala karena tidak merawat orang tuanya. Banyak teman-teman dari luar yang bertanya, apakah saya harus pulang kalau saya sedang kuliah di luar, kalau saya sedang menuntut ilmu? Jangankan mencari nafkah, menuntut ilmu saja masih jauh lebih utama merawat orang tua di rumah, menemani orang tua yang ada di rumah daripada keluar daripada rumah tadi untuk menuntut ilmu ataupun mencari nafkah. Lalu bagaimana jikalau harus menitipkannya? Yang pertama, orang tuanya harus ridha. Walaupun orang tua itu tidak ada yang akan menunjukkan ketidakridhaannya di hadapan anaknya. Mungkin nggak apa-apa nak, keluar aja nggak apa-apa. Namun hatinya ternyata dia ingin dekat dengan anaknya. Karena orang tua kita adalah seorang manusia. Orang tua kita bukanlah makhluk Allah yang lainnya yang tidak punya perasaan. Tapi orang tua kita adalah manusia yang mempunyai perasaan, yang ingin dekat dengan buah hatinya. Yang ingin dekat dengan anaknya. Namun diperbolehkan di antara lain orang tuanya ridha. Yang kedua, tidak menyakiti perasaan orang tuanya. Jangan sampai menaruh atau menitipkan seorang orang tua lalu membuat dia merasa terbuang. Maka inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita merepotkan orang tua kita di waktu kita kecil, ya, semestinya ketika orang tua kita sudah merepotkan, kita juga ridha untuk melakukannya. Wallahu taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam Sama-sama, atas Fadli. penjelasannya. Sekarang Ustaz Maulana saya mau nanya, bagaimana kalau kenyataannya terbalik? Ini anaknya yang kayak gitu. Ustaz Maulana ditanya, Anaknya gitu. anaknya yang kayak gitu. Gini. Kalau ada yang terjadi sebaliknya, ternyata anaknya seperti itu. Anaknya seperti itu, ngerti gak maksudnya saya apa? Anaknya Enggak. seperti itu. Nggak tahu kan? Nggak. Orang saya juga belum selesai nanyanya. Udah mau jawab apa aja. Ya udah, nanti aja deh pertanyaannya ya. Gantian. Biasanya kan Ustadz yang gantung, sekarang saya yang gantung. Nah, saya mau ingetin juga nih ya buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah nih, Masya Allah ya. Jangan pindah-pindah channel. Insya Allah nanti di segmen 3 ya, kita akan ada kuis interaktif yang berhadiah
jutaan rupiah, Masya Allah. Oh itu. Iya, jadi yang buat yang beruntung ya mudah-mudahan insya Allah hari ini langsung aja siap-siap telepon ke nomor 791-87700 untuk di Jabodetabek atau di 021-791-87711 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Ya, di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kita aja yang telepon Ustaz. Boleh. Ayo kita.